Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? Hari ini kita akan membahas materi mengenai simple past tense. Apa yang dimaksud dengan simple past tense? Simple past tense adalah tense atau bentuk waktu yang berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Adapun bentuk waktu atau dalam hal ini adverb of time, ya, diantaranya adalah yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin sore, the day before yesterday kemarin lusa, this morning tadi pagi, this noon tadi siang, just now baru saja, last night tadi malam, last week minggu lalu. Berikutnya, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last Sunday, hari Minggu lalu, last Friday, hari Jumat lalu, last April, bulan April lalu, last July, bulan Juli lalu, a moment ago, baru aja, an hour ago, sejam lalu, 2 days ago, 2 hari lalu. Berikutnya, a few days ago, beberapa hari lalu, 3 weeks ago, 3 minggu lalu, a year ago, setahun lalu, a month ago, sebulan lalu, a few minutes ago, beberapa menit lalu, 7 days ago, 7 hari lalu, several days ago, beberapa hari lalu. Nah, itu adalah adverb of time atau keterangan waktu yang biasa kita gunakan dalam kalimat simple past tense. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam past tense form atau bentuk kalimat past tense. Nah, di sini kita ketahui bentuk past tense itu terdiri menjadi dua bentuk. Yang pertama ada bentuk verbal yang cirinya itu menggunakan kata kerja bentuk yang kedua, dan ada bentuk nominal ya yang cirinya menggunakan kata kerja to be ya, bentuk past tense yaitu was dan were. Ya, yang akan kita bahas materi kita adalah bentuk verbal ya. Baik. Nah, untuk bentuk verbal dalam kalimat simple past tense itu terdiri dari 3 bentuk kalimat. Yang pertama yang kita sebut dengan affirmative form atau bentuk kalimat positif ya. Dan rumusnya itu diawali dengan subjek lalu diikuti dengan kata kerja bentuk kedua. Contohnya adalah she killed a snake yesterday. Dia perempuan membunuh seekor ular kemarin ya. Berikutnya, they bought some bread last night. Mereka membeli beberapa roti tadi malam. Ya. Berikutnya, I drank a glass of milk this morning. Saya minum segelas susu pagi ini. Nah, perlu kalian ingat bahwa untuk bentuk affirmative form atau bentuk kalimat positif, ya, kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja bentuk kedua, seperti killed, bought, drank, ya. Berikutnya adalah bentuk kata kerja, bentuk kalimat negatif ya atau negative form. Nah, rumusnya adalah subjek, lalu diikuti kata bantu did dan not ya. Did not lalu diikuti kata kerja pertama. Jadi di dalam kalimat negatif ini kata kerjanya ya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Contohnya yang pertama adalah she did not kill a snake yesterday. Ya. Dia perempuan tidak membunuh seekor ular kemarin. Berikutnya, they did not buy some bread last night. Mereka tidak membeli beberapa roti tadi malam. Berikutnya, I did not drink a glass of milk this morning. Saya tidak minum segelas susu pagi ini. Nah, sekali lagi perlu diingat bahwa untuk kalimat negatif ya atau bentuk kalimat negatif itu cirinya kita menggunakan kata bantu did not dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama gitu ya.
Kita lanjutkan lagi. Bentuk yang ketiga adalah bentuk interrogative form atau bentuk kalimat tanya. Kalau kita bicara kalimat tanya, tentu kita tahu ya bahwa ciri dari kalimat tanya itu ada question mark atau tanda tanya begitu ya, jangan lupa. Nah, rumus dari kalimat tanya sendiri ya atau interrogative form itu diawali dengan kata bantu did ya, baru diikuti dengan subjek dan diikuti dengan kata kerja pertama gitu ya. Jadi kita gunakan kata kerja pertama di dalam kalimat interrogatif ini. Contohnya, did she kill a snake yesterday? Did she kill a snake yesterday? Apakah dia perempuan membunuh seekor ular kemarin? Gitu ya. Nah, apabila pertanyaannya iya, berarti kita jawab yes, she did. Kalau tidak, no, she did not. Berikutnya, did they buy some bread last night? Apakah mereka membeli beberapa roti tadi malam? Gitu. Nah, kalau iya berarti yes, they did. Kalau tidak, no, they did not. Gitu ya. Kalimat contoh berikutnya adalah, did I drink a glass of milk this morning? Apakah saya minum segelas susu pagi ini? Kalau iya, yes I did. Kalau tidak, no I did not. Ya, jadi sekali lagi untuk kalimat bentuk negatif ini atau interrogative form, ya rumusnya itu selalu diawali dengan kata bantu did, ya, diikuti subjek lalu diikuti kata kerja pertama. Nah, tambahannya, nah biasanya untuk interrogative form, ya, atau bentuk kalimat tanya ini biasanya sering diawali juga dengan yang kita sebut dengan question word, ya. Question word itu kata tanya yang kita kenal ada 5W 1H, ya. Apa saja? Di sini ada what itu apa? Ada when, kapan, ya. Kalau what itu apa bisa menanyakan subjek atau menanyakan objek atau sebuah kejadian gitu ya. Sedangkan di sini ada when menanyakan kapan ya atau menanyakan waktu ya. Nah, di sini ada where di mana itu menanyakan tempat dan juga ada why mengapa ini menanyakan alasan atau bisa sebab akibat dan juga ada how itu artinya adalah bagaimana menanyakan cara gitu ya. Nah, lalu diikuti did, lalu diikuti subjek, lalu diikuti kata kerja pertama. Contohnya, what did you buy last night? Apa yang kamu beli tadi malam? Jawabannya some bread gitu ya. Berikutnya, when did you buy some bread? Ya, kapan kamu membeli roti? Jawabannya last night, tadi malam. Ya, jadi antara pertanyaan dengan jawaban ini nyambung, sinkron gitu ya. Berikutnya, yang ketiga, where did you buy some bread? Di mana kamu membeli roti? Jawabannya at the shop, di toko. Ya, naikkan tempat. Then, number 4 atau contoh yang keempat, why did you buy some bread? Mengapa kamu membeli roti? Misalnya jawabannya because I'm hungry, karena saya lapar, gitu ya. Jadi di sini memberikan sebuah jawaban alasannya. Berikutnya ada how did you buy some bread ya. Bagaimana kamu membeli roti itu, gitu ya. Nah, di sini jawabannya dengan cara naik sepeda misalnya ya, by bicycle. Ya, itulah pembahasan materi kita mengenai simple past tense bentuk verbal hari ini. Bila mana ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Last I say, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.